فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah pada kesempatan kali ini ada 5 prinsip bagi seorang muslim, dan prinsip ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Prinsip yang pertama yaitu bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang universal, yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang sempurna, bukan yang paling sempurna, tapi yang sempurna. Jika dikatakan yang paling sempurna, seolah agama lain itu sempurna. Dari sekian yang sempurna, maka dipilih Islam yang paling sempurna. Akan tetapi kita katakan Islam itu agama yang sempurna, karena selain Islam semuanya memiliki celah dan kekurangan. Kemudian kita katakan agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, senantiasa menjaga kemaslahatan bagi para pemeluknya. Dan yang terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginginkan umatnya untuk berada dalam koridor agama Islam. Dan pokok dari poin ini adalah firman Allah Jalla Jalaluhu dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Dan sudah kita berikan turunan-turunannya dari ayat ini. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, agama satu-satunya yang legal bagi Allah, sehingga yang lainnya ilegal semua, itu adalah agama Islam. Dan sudah kita buktikan para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengaku diri mereka pemeluk agama Islam dan mereka berstatus sebagai muslim. Ya. Maka siapapun yang masih mengatakan Nabi fulan beragama selain Islam, maka Allah bertanya kepada mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 140, "Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah." Am taquluna, apakah kalian berkata dan beropini, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, putranya Ismail, putra yang pertama, putra yang berikutnya Nabi Ishaq, wal asbat, dan keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim, kanu hudan aw nasara, mereka semuanya beragama Yahudi dan Nasrani. Katakanlah wahai Muhammad, qul a antum a'lamu amillah,
Kiranya kaliankah yang lebih tahu tentang status agama mereka atau Allah? Maka kita katakan dengan tegas, jelas Allah yang lebih tahu. Dan ternyata Allah sebutkan mereka semua itu beragama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan yang lain-lain. Ya, terkadang ada orang sebutkan agamanya Hanif. Hanif itu sifat dari agama bukan agama independen. Banyak yang mengatakan Nabi Ibrahim itu beragama Hanif namanya. Bukan, Hanif itu adalah sifat dari agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, bukan agama independen. Ya. Dan maka kita akhirnya tutup dengan firman Allah Jalla Jalaluhu di Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima. Ya. Maka pastikan diri kita, keluarga kita tetap berada dalam koridor agama Islam, teguhkan akidah kita, apalagi di akhir zaman seperti ini, begitu mudahnya seseorang menggadaikan agama dan kepercayaannya hanya demi materi-materi duniawi yang tidak kekal. Kemudian yang kedua, kita sampaikan bahwasannya agama Islam merupakan agama yang syamil, mutakamil, agama yang menyeluruh, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam urusan duniawi saja dibahas oleh Islam, apalagi dalam urusan ukhrawi, yang hubungan sesama manusia, hubungan sosial yang horizontal saja dibahas, apalagi hubungan yang vertikal dengan Allah Jalla Jalaluhu, tentunya lebih dibahas lagi secara detail. Perkara-perkara yang remeh saja dibahas oleh Islam. Kita ambil contoh, mohon maaf, ketika masuk ke dalam toilet, adakah agama yang membahas sampai detail bagaimana tata cara seseorang beradab ketika berada di dalam toilet? Hanya Islam saja itu yang membahas. Silakan dicek di agama manapun, di kitab suci manapun, nggak ada satupun yang membahas bagaimana seseorang masuk ke dalam toilet, apa sikap yang harus ia lakukan, apa yang harus ia baca, bagaimana keluarnya seperti apa. Hanya agama Islam sampai sedetail itu. Ya. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, dan dia kewarganegaraan Persia, bukan orang Arab tulen. Karena sahabat Nabi itu dari mancanegara, ada yang dari Romawi, orang Eropa, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada dari Afrika, Bilal bin Rabah Al-Habashi, orang Ethiopia, ada juga orang Persia. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, banyak sekali. Ya. Ia pernah diejek dan dicela oleh orang-orang Yahudi. Niatnya ingin mengejek, tapi justru ini menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Mereka berkata kepada Salman Al-Farisi, "Inna sahibakum yu'allimukum." Kami dengar orang-orang Yahudi, maksudnya, sesungguhnya sahibakum, kawanmu itu Salman, yang dimaksud kawannya Salman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimukum, banyak mengajarkan macam-macam hal kepada kalian. Hatta yu'allimakum, sampai-sampai itu sahabatmu Muhammad itu juga mengajarkan tentang apa? Alal khiraah, masuk ke dalam toilet. Apa jawaban Salman bagi orang yang cerdas? Ya, ini bisa dibantah, dibalik sendiri itu. Bagi orang yang tidak punya ilmu, mungkin akan berpikir, iya ya, agama Islam ini remeh kali, ngebahas masalah toilet, kayak nggak ada yang lebih penting. Tapi justru Salman berkata, ajal, tentu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami tentang bagaimana masuk ke dalam toilet. Ya, apa kata Salman? Beliau melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Beliau melarang kami ketika sedang dalam buang air besar ataupun kecil menghadap kiblat. Beliau melarang kami ketika tidak memiliki air, kami menggunakan batu, tapi beliau melarang kami ketika menggunakan batu itu kurang dari 3 buah.
Minimal 3 kata beliau. Ya. Dan banyak macam-macam disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Maka ia kikuk, nggak bisa jawab. Orang-orang Yahudi akhirnya mengakui sampai sedemikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Jadi universal, menyeluruh, nggak cuma ngebahas tentang bagaimana itu beribadah secara ritual, sampai masalah masuk ke dalam WC dan toilet itu ada adabnya, dan luar biasanya itu dihitung ibadah, Pak. Betul nggak? Kita baca itu, ya, dengan menyerahkan diri kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, itu berpahala. Dan jangan-jangan ibadah yang seperti itu yang diterima oleh Allah. Dan jangan-jangan sholat kita selama ini yang tidak khusyuk, tidak memperhatikan adab-adab ketika sedang sholat, yang seperti ini pahalanya kecil, tapi yang itu pahalanya besar. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita tidak tahu. Kita hanya mampu berusaha meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari kita hanya mampu berharap meminta kepada Allah supaya amal kita diterima. Tapi nggak ada yang tahu di antara kita yang mana yang diterima, yang mana yang berpahala besar. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Berikutnya lagi apa? Kita lihat bagaimana Islam mengatur, bahkan seseorang sebelum tidur saja diatur oleh Islam. Tidur nggak sembarang. Tidur itu juga nilainya ibadah. Bayangkan jika pakar kesehatan berkata tidur yang baik itu 8 jam, Pak. Pernah dengar? Ya, saya masih ingat itu, pakar kesehatan berkata tidur yang bagus itu 8 jam sehari. 1 kali 24 jam. 8 jam kita ambil buat tidur, berarti 1/3 untuk tidur. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita kerjaannya cuma tidur. Ya. Mending kalau tidur itu dianggap ibadah. Lah kalau tidak, kita sudah rugi. Ya, berinvestasi 20 tahun cuma buat tidur. Harusnya 20 tahun itu kalau dihitung ibadah, luar biasa pahalanya kan? Ya, maka supaya tidur itu dinilai ibadah, Nabi SAW beritahukan adab-adabnya. Ini yang penting. Sehingga kalau kita tidak mampu mengurangi porsi tidur menjadi 6 jam, menjadi 4 jam, ya, seperti tidurnya para alim ulama itu luar biasa itu. Ada yang bela-belain puluhan tahun itu nggak mau, ya, menempelkan itu syikkihil aiman, bagian kanan dari lambungnya itu ke tanah. Tidurnya puluhan tahun itu selalu bersandar pada kursinya. Kenapa? Sibuk dengan membaca, menulis. Ngantuk tidur sejenak saja tuh. Al-Imam An-Nawawi luar biasa. Umurnya hanya 45 tahunan, Pak, kurang lebih. Ya. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50, sudah 60, 70, tapi lihat barokahnya umur Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Salah satu ulama kebanggaan mazhab Asy-Syafi'i. Apa yang kurang dari beliau? Syarah Imam Muslim beliau garap itu. Ya. Imam Muslim punya hadis, ribuan hadis, dan beliau adalah muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi, ya, mendonasikan umur yang ia punya untuk mensyarah itu semua. Habis itu. Sampai sekarang masih dibahas tuh. Sampai sekarang pahalanya ngalir terus ke beliau tuh. Ya. Atau jangan itulah yang paling kecil saja, Al-Arba'in An-Nawawiyah tuh. Hadis Arba'in 42 hadis saja tuh. Dimanapun di negara kaum muslimin kita akan temukan ada kajian yang namanya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Padahal ulama sebelum beliau itu sudah banyak yang membuat hadis kompilasi 40-an hadis. Sudah banyak. Tapi yang paling banyak saya temukan di negara Timur Tengah maupun di negara Asia Tenggara itu hanya Arba'in An-Nawawiyah yang dibahas. Apalagi, Pak? Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Beliau juga yang tulis tuh, Pak. Umur hanya 45 sampai saat ini, ya. Luar biasa itu pahalanya ngalir kepada beliau. Nah, inilah yang terpenting, itu umur bukan panjang, Pak, ternyata. Ya, unik sekali kan ketika ada seorang muslim, ya, membawa kue, ada lilinnya, berkata tiup lilinnya, panjang umurnya. Ya.
Padahal seharusnya seorang muslim paling mengerti yang terpenting bukan panjang itu umur, tapi barokah itu umur. Karena panjangnya umur itu berpotensi menjadikan seseorang menjadi seburuk-buruk manusia dan berpotensi menjadi sebaik-baik manusia. Kata baginda Nabi SAW, orang yang terbaik itu man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang memang umurnya panjang tapi amalnya bagus. Umur yang panjang itu menjadi investasi terbaik untuk dia beramal maka amalnya banyak. Ya, menuai banyak amal soleh dengan umur yang panjang. Tapi kata Nabi, sebentar, umur yang panjang jika hanya isinya beramal salah saja, bermaksiat saja, justru itu adalah seburuk-buruk Maka yang terpenting itu adalah barokahnya walaupun pendek umurnya, tapi barokah. Kita ambil contoh tadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, umur yang hanya 40-an itu. Sampai sekarang luar biasa dibahas itu kitab-kitab beliau. Ya. Nah ini. Nah, ketika kita sedang tidur, Nabi SAW sampaikan kepada kita supaya bernilai ibadah, lakukan ritual-ritual yang diarahkan oleh Nabi sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur, dan pasca bangun tidur itu membaca doa. Itulah yang bernilai ibadah. Kalau tidak dilakukan, menjadi tidak bernilai ibadah. Yang ia dapatkan hanya manfaat duniawi saja. Karena tidur itu pada asalnya hukumnya mubah. Segala perkara yang asalnya mubah, itu bagi muslim yang cerdas bisa dia rubah menjadi ibadah sehingga berpahala. Dan kalau terlalu terlena dengan yang mubah, bisa menilai dosa. Contohnya tidur, contohnya makan. Allah berfirman di ayat 31 dari surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ini yang menunjukkan perkara mubah kalau berlebihan menjadi tidak dicintai oleh Allah, menjadi dosa. Makan dan minum silahkan, ini perkara mubah. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah tidak suka yang berlebihan. Ayat ini menunjukkan semua perkara mubah, di antaranya juga tidur. Ya, kalau berlebihan bisa bernilai dosanya bukan karena tidurnya, dosa karena berlebihan dalam tidurnya itu. Namanya israf. Semua perkara yang berlebihan dan itu perkara mubah namanya israf. Tapi kalau berlebihan dalam perkara maksiat itulah namanya tabdzir, atau orangnya disebut dengan mubadzir. Kadang kita salah menggunakan kata ini. Ya. Itu makanan itu mubadzir banget, itu banyak-banyak. Bukan. Namanya israf, karena makanan itu perkara mubah. Ya. Tapi kalau tabdzir itu perkara yang dilarang. Maka tabdzir itu lebih buruk daripada israf. Tapi kalau kita makannya diniatkan supaya menguatkan tubuh demi untuk sholat, demi untuk berpuasa, maka ia makan sahur. Demi untuk sholat tarawih, maka ia berbuka puasa, mengkonsumsi beberapa makanan. Maka inilah yang makan dianggap ibadah. Tapi kalau berlebihan, maka berubah statusnya menjadi maksiat. Nah, tidur kata Nabi SAW tuh, ya, idza ataita madja'aka, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, apa kata Nabi SAW? Ritual yang perlu dilakukan supaya bernilai ibadah, tawaddu, berwudu akalis sholat. Nggak ada bedanya kok dengan wudu seperti kita ingin sholat. Dan yang Nabi sampaikan bukan intinya harus wudu sebelum tidur, bukan. Jika ia dari ba'da isya belum batal wudunya, nggak ada masalah, langsung tidur karena masih dalam kondisi suci, ya. Dan itulah yang membuat para malaikat mendoakan dia, ya Allah ampuni dia karena ia tidur dalam kondisi suci. Bayangkan jika Allah wafatkan kita, tidak mengembalikan ruh kita kembali ke jasad kita, kita dalam kondisi suci, ya. Dan Allah cinta orang-orang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Ya, Allah cinta sekali dengan orang yang menjaga kesucian. Apalagi kata Nabi SAW, di antara ritualnya membaca doa. Silahkan yang mau baca doa pakai hemat,
Bismikallahumma, ada amutu wa ahya satu riwayat, ahya wa amut juga ada riwayatnya. Ada yang bahkan pakai Allahumma terlebih dahulu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Banyak riwayat tentang ini. Ya, bisa kita gunakan dan itu sifatnya fleksibel. Ya, ulama tidak ketat yang seperti ini. Ya. Atau mau pakai yang agak panjang sedikit, ayat kursi, Al-Baqarah 255, kata baginda Nabi SAW, Allah berikan malaikat khusus menjaga dia sampai ia bangun dan terjaga. Sehingga apa? Mimpi ketika tidur, mimpinya bukan mimpi-mimpi yang jelek, dijaga oleh Allah. Karena mimpi itu kan ada yang dari syaitan, ya. Ada yang mau paket yang sedang lagi tuh, ya, membaca apa? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Mirip seperti selepas sholat. Bedanya selepas sholat yang menggenapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ini yang mengenapkan 100 itu takbirnya 34. Dan ini menjadi rekomendasi yang sangat baik bagi siapa? Bagi wanita karir, bagi ibu rumah tangga yang kelelahan sehari-harinya, bagi bapak-bapak yang workaholic, ya, keluar gelap pulang gelap tuh. Ya, kata Nabi SAW, ini sangat dianjurkan supaya bangun pagi itu fit. Kenapa? Kalau kita lihat sabab urut hadisnya, itu kisah Sayyidah Fatimah putri Nabi SAW, yang sehari-hari jadi ibu rumah tangga itu begitu lelah. Bayangkan bayangkan putri seorang presiden, bayangkan putri seorang nabi, bayangkan putri seorang manusia yang paling mulia, tapi dia nggak bergelimang dunia dan harta. Semua diurus oleh beliau sendiri. Ingin bikin roti saja, beliau buat dari awal, dari masih gandum, beliau kuliti gandum itu, beliau jadikan tepung, baru dijadikan roti. Bayangkan, kita ibu rumah tangga saat ini banyak yang ngeluh, kerjaan rumah tangga banyak. Sayyidah Fatimah nggak ngeluh, hanya saja suami yang perhatian, yang memperhatikan istrinya. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, beberapa hari lalu aku lihat baginda Nabi bawa budak-budak perempuan banyak dari peperangan. Gimana kalau coba kita minta satu buat ngebantu urusan rumah tangga kita? Ya, karena Sayyidina Ali itu malu pada Nabi SAW. Ya, beliau tuh beberapa kali kalau mau minta sama Nabi itu lewat orang lain. Bahkan hadis tentang yang keluar madhi saja itu, orang yang mudah keluar madhi itu kan riwayatnya Ali. Tapi Ali minta tolong orang lain yang sampaikan ke Nabi. Kenapa? Malu. Statusnya menantu Nabi SAW, menjaga nama baik dong putri Nabi SAW. Maka Sayyidah Fatimah datang ke Nabi SAW, tapi beliau sedang tiada di rumah, yang ada Sayyidah Aisyah. Maka pulang lagi ke rumah, Sayyidah Aisyah sampaikan, tadi putrimu datang. Dan kita tahu Sayyidah Aisyah itu bukan ibunya Sayyidah Fatimah, bahkan umurnya lebih tua Sayyidah Fatimah daripada Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Fatimah itu adalah putrinya Sayyidah Khadijah. Ya, maka Sayyidah Aisyah itu memiliki keseganan khusus kepada Sayyidah Fatimah. Walaupun kalau di kita itu dianggap anak tiri gitu. Ya. Nah, maka pulang Nabi SAW datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Sampai di sana sudah tidur. Dan yang luar biasa itu kehidupan keluarga Nabi SAW betul-betul menginginkan akhirat. Diterangkan kasurnya Sayyidah Fatimah sekeluarga, ada Al-Hasan di situ, ada Al-Husain di situ, ada Ali bin Abi Thalib. Itu semua itu orang-orang mulia, Pak. Semuanya mendapatkan jaminan surga luar biasa. Kata perawi, itu pelana keledainya Ali itu adalah pelana portable. Tahu pelana portable, Pak? Kalau siang hari digunakan buat alas keledai. Kalau sudah malam dicopot buat kasur tuh. Itu namanya pelana portable tuh. Bisa dicopot itu. Kebayangkan, nggak mungkin kasur itu tebal. Hanya pelana alas saja itu. Ya, keras itu. Nempel sama tanah itu. Bayangkan. Ya, 4 orang lagi itu di situ. Ya kan? Kemudian lagi apa? Memakai selimut. Selimut yang ketika dinaikkan ke atas kakinya nampak. Ketika ditarik ke bawah, wajah dan dadanya nampak, pundaknya nampak. Itu tuh Nabi datang, ya,
Kemudian semua langsung bangun menghormati Nabi SAW. Nabi menyentuh tangan Sayyidah Fatimah dan tangan Sayyidina Ali, disentuh halus, kemudian disampaikan wangi dan sejuk sekali. Kemudian kata Nabi SAW, maukah kamu aku kasih tahu yang lebih baik daripada pembantu? Kamu tasbih 3-3, kamu tahmid 3-3, kamu takbir 3-4. Insya Allah besok pagi kamu bangun itu seger, siap untuk bekerja lagi. Nah itu bisa kita gunakan itu, ya. Banyak sekali Pak arahan Nabi, bahkan sebelum tidur banyak. Bahkan ada paket doa yang panjang jika memang mampu, ya. Dan Nabi sampaikan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku total kepada Engkau. Aku serahkan urusanku total kepada Engkau. Ya, aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Aku juga hadapkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan ilaik. Semua itu aku lakukan karena rasa takutku kepada Engkau dan berharap pahala kepada Engkau. La malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dari azab Engkau kecuali kepada Engkau sendiri. Ya, ini ungkapan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Panjang itu. Ya, mungkin belum ada di sini yang mengamalkan doa ini. Ada Pak? Ya, ini doa yang panjang nih, yang bagi yang mampu ini nggak mesti kita lakukan. Tapi bagi yang melakukan dan menghayati, meresapi bunyi ungkapan doa ini luar biasa itu. Ya, kata Nabi SAW setelah mengakhiri doa ini, barang siapa yang wafat, dia wafat di atas agama yang fitrah. Dijamin oleh Nabi dia muslim. Ya. Dan kata Nabi di riwayat lain, jika ia tidak wafat, ya, asabta ajran. Ya. Yang meriwayatkan itu sahabat Nabi namanya Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib menceritakan, Nabi mengakhiri doanya itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dia ganti wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi protes. Padahal Al-Barra itu kan sahabat Nabi, mengetahui posisi derajat Nabi dengan Rasul itu yang lebih utama yang mana? Rasul. Nabi sampaikan, rekomendasikan wa binabiyyikal ladzi arsalta, dirubah oleh Al-Barra wa bi rasulikal ladzi arsalta. Tapi kata Nabi SAW apa? Wahai Al-Barra, tadi aku sampaikan binabiyyika, jangan dirubah bi rasulika. Ini artinya ada beberapa doa-doa yang memang kita lebih dianjurkan menggunakan lafaz yang sudah Nabi tentukan. Jangan dirubah, jangan dirubah-rubah. Ada juga yang sifatnya fleksibel, boleh dirubah. Apalagi kalau doanya itu untuk bersama. Contoh, Allahumma hdini fiman hadait, ya, kunut witir. Itu kan pakai untuk sendirian. Tapi ketika di bulan Ramadan, ya, ketika sholat tarawih, yang dianjurkan untuk kunut witir bersama-sama dirubah menjadi fiman Allahumma hdina, menjadi dina kan? Kami di situ. Nah, ini ada beberapa doa yang boleh dirubah, ada yang tidak. Di sini Nabi sampaikan jangan dirubah Al-Barra. Walaupun dia tahu Rasul lebih utama daripada Nabi. Walaupun Al-Barra mengerti Nabi SAW itu di atas para Nabi dan Rasul. Ya. Nah, kemudian kata Al-Barra, jika bangun besok dan tidak wafat, maka mendapatkan pahala itu. Coba urusan begini aja dibahas oleh Islam. Apalagi urusan apa? Perniagaan, urusan warisan, bekerja di kantor, bahkan urusan masalah, mohon maaf ibu-ibu, poligami dibahas itu. Ya. Maksudnya semua lini kehidupan nggak ada yang lepas dari tuntunan syariat Maka salah besar itu kalau ada orang berkata, ya berpolitik gak usah bawa-bawa agama lah gitu. Salah besar kalau orang berkata, udahlah gak usah bawa-bawa agama di kantor lah gitu. Kita semua itu gak terlepas dari syariat dan itu komitmen kita sebagai muslim. Maka kita bekerja di kantor, kita ngerti Pak. Coba, saya pernah itu diskusi dengan SDM di Dirjen Pajak. Ya. Ini luar biasa, alhamdulillah, kepala kantornya itu muslim yang baik. Ya.
Dia diprotes oleh atasannya dari kanwil ke atas tuh, bahkan yang dari pusat. Ya, dikatakan ngapain sih di pajak itu bikin-bikin kajian-kajian Islam. Digituin Pak sama atasannya. Ya. Apa kata beliau? Pak, kalau seorang muslim dan kebanyakan karyawan itu muslim, kita nggak menafikan dong, kita di negara yang bukan berasaskan Islam, tapi memang kaum muslimin ngumpul di negara ini nih, negara plus 62 katanya, ya kan? Maka kalau muslim itu sudah bagus akidahnya, itu CCTV nggak usah dipasang di sini. Kenapa? Tiap kali ada perasaan ingin nilep duit, ingin curang, ingin tanda tangan proyek-proyek gelap dan seterusnya, ia ingat, ia hadirkan nama Allah. Allah Sami', Allah Maha mendengar. Maka ia khawatir, takut membicarakan atasan. Allah Basir, Maha melihat. Maka ia khawatir, ya, berbuat jelek di kantor dan seterusnya. Oke, boleh kata gitu. Ya, karena ujung-ujungnya apa? Memudahkan program SDM itu sendiri. Ya kan? Kan kalau SDM itu kan punya program bagaimana meningkatkan integritas karyawan dan seterusnya. Nggak usah repot-repot. Ya, cukup muslim itu komitmen dengan syariat, dia memiliki integritas yang paling tinggi. Kita katakan begitu. Ya. Jadi semua dibahas oleh Islam. Ya. Maka kalau yang begini-begini saya dibahas, Pak, apalagi perkara sholat, apalagi perkara menunaikan zakat, apalagi manasik haji yang seperti ini pasti lebih detail Islam mengatur. Kenapa? Karena untuk urusan yang ibadah ritual tidak boleh kita berinovasi. Semuanya harus dalam rangka mutaba'atun Nabi. Bahkan amal ibadah kita nggak diterima kecuali dengan dua hal yang sifatnya zahir dan yang batin. Yang batin itu ada rasa ikhlas ketika beramalnya, nggak ikhlas nggak diterima. Dan perkara zahirnya harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ngikut beliau, nggak diterima itu salat kita. Orang punya kreasi gitu salat kadang kan. Ya, aneh terkadang kita bingung sama orang yang bikin kreativitas dalam urusan ibadah, seolah dirinya itu lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan saya sholat itu bertahun-tahun begini, ketika diingatkan gitu. Ya, ada suatu kesalahan. Misalkan taruhlah kesalahan yang sederhana di masyarakat. Ya. Ada yang pernah melihat orang sholat mengakhiri salamnya dengan tangan dibuka kanan, tangan dibuka kiri? Ya. Itu pernah kita ingatkan. Pak, itu bagaimana itu Pak sholat yang begitu? Oh, saya sholat bertahun-tahun dapat dari guru saya begini. Repot kan kalau begini nih, dari guru saya. Yang lebih repot lagi ketika kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam tentang perbuatan itu. Kenapa sih ada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sholat, ya, itu tangannya seperti buntut kuda sebelum, ya, berpacu di arena itu. Kalau kuda itu kan sebelum di dor itu, ada yang pernah ke Pulau Mas tuh, ada pacuan kuda itu. Sebelum tembak untuk lari itu kan buntutnya goyang-goyang tuh. Kanan kiri, kanan kiri, kanan. Nabi mengibaratkan tangan itu seperti buntutku. Dan Nabi mengecam itu. Jangan melakukan itu. Jadi ini justru sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi larang. Iya kan? Kemudian ketika diingatkan tentang hadis ini, maka ia sampaikan, ini saya dapat dari guru saya itu. Ia menolak sabda Nabi Muhammad SAW, seolah dirinya yang membuat syariat, seolah sholatnya lah yang lebih mantas, lebih diterima oleh Allah daripada sholatnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini yang nggak benar. Muslim itu sudah mengakui wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka komitmennya semua yang beliau sabdakan, semua sikap perbuatan beliau, semua yang beliau benarkan ketika sahabatnya berbuat, berarti itu semuanya tuntunan buat kita semuanya. Maka harus tunduk. Ya, jangan sombong di hadapan sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada itu kadang orang sebelum sholat itu begini dulu tangannya. Ya, mungkin dia berniat, kemudian dia Allah begini, Allahu Akbarnya. Karena menyambung dari angkat tangan begini. Ya.
Padahal dari Nabi SAW itu sudah jelas tuntunannya. Tapak tangan inilah yang mustaqbilal qiblah, yang menghadap kiblat. Diingatkan enggak terima, diingatkan katanya sudah ya dari dulu-dulu saya sholat begini. Padahal di situ Allah sedang menginginkan ia mendapatkan hidayah. Dan ketika ia benarkan itu sholat dan ia revisi, nggak ada celaan sedikit pun untuk dirinya. Tapi saat itu dia justru menolak hidayah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, maka poin yang kedua ini dibagi 3 oleh para ulama tentang universalnya Islam. Yang pertama syumuliyatuz zaman, yang kedua syumuliyatul makan, yang ketiga syumuliyatul manhaj atau minhaj. Ya. Jadi yang pertama kita ambil ya, betapa agama Islam itu menyeluruh dari aspek kita lihat zaman. Artinya pasca Rasul wafat, agama Islam itu akan selalu relevan sampai hari kiamat. Ya. Jangan dikatakan hukum positif itu lebih mulia, lebih agung daripada hukum Islam. Tapi kalau kita berkata secara jujur, ya memang karena negara kita ini bukan berasaskan Islam, ya maka terjadilah hukum positif yang ada. Ya. Dan kita sedang berusaha mengarah ke sana supaya hukum Islam ini tegak. Tapi jangan sampai ada dalam pikiran kita berkata hukum Islam itu sudah nggak relevan. Ya, hukum waris dalam Islam itu sudah kuno katanya. Ya kan? Lebih baik hukum yang ada sekarang, katanya begitu. Ya. Hukum Islam berupa misalkan mohon maaf eksekusi mati, ya. Eksekusi mati berupa pancung, itu sudah ketinggalan zaman pakai pedang, katanya begitu. Ya. Lebih baik pakai setrum seperti yang di Amerika, lebih baik disuntikkan dengan racun itu. Padahal itu semua ternyata kalau diteliti dari segi ilmu medis itu lebih menyiksa daripada memancung sekali saja selesai. Ya kan? Jujur sajalah, fair saja kita tuh. Hukum qisas, nyawa dibayar. Lihat, jika Islam tidak ditegakkan, orang membunuh hanya di penjara, ya. Membunuh lagi gak? Bebas lagi. Ya kan? Bebas, bunuh lagi. Masih mending Pak bebas. Ditemukan waktu itu belum lama itu di berita orang yang mendapatkan remisi tuh, remisi sehari 2 hari saja tuh. Biasanya kan kalau 17 Agustus ada remisi. Ya kan? Para kriminal-kriminal boleh pulang ke rumah, ya. Nanti balik lagi ke kandangnya tuh. Ya kan? Cuma dibebaskan sehari, ngebunuh lagi. Bahkan sebelum ngebunuh, ia perkosa orang. Bahkan anaknya yang menyaksikan ia bunuh juga. Coba kalau dalam agama Islam, Pak, selesai itu urusan. Nyawa dibayar, nyawa selesai. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya niatan untuk membunuh, pikir-pikir panjang lagi. Ya kan? Ada yang mengatakan hukum Islam itu kejam, potong tangan. Ya dihembus-hembuskan ini. Padahal dalam Islam sebelum ke arah potong tangan itu banyak sekali yang harus kita patuhi protokolnya. Iya. Masa cuma gara-gara nyuri sekilo beras dipotong tangan? Enggak, dalam Islam ada nisabnya, ada ukuran batas kadar minimalnya baru ia boleh dipotong. Dan dipotongnya enggak seluruh tangan, ada prosesnya. Dari sini dulu sampai sini siku, baru sampai sini. Tapi orang Islam sendiri sudah keburu jengah itu. Sudah keburu apa? Termakan isu dan hasutan dari non-Muslim. Dikatakan Islam kejam. Akhirnya dia mikir, iya juga ya. Aduh, keimanan kita semakin tipis kalau begitu. Ya. Zina lagi. Islam itu, Pak, luar biasa itu. Untuk mengarah seseorang itu dijild, dicambuk, atau ia dirajam, itu sangat sulit. Bayangkan. Harus mendatangkan 4 orang semuanya harus bersaksi dengan tegas. Kami menyaksikan seperti ember timbaan masuk ke dalam sumur, atau seperti pulpen masuk ke dalam ya tintanya, pena masuk ke dalam tinta. Maksudnya apa? Betul-betul sampai begitu. Dan apa? Saksi-saksi itu harus menyaksikan, bukan niatan ingin menikmati video porno live, bukan. Tapi betul-betul ingin dalam rangka mengamalkan syariat Allah, menjadi
saksi. Ada orang ngelihat satu, ngajak 3 orang lagi teleponan. Pas nunggu mereka udah selesai. Sulit kan? Ada nggak mudah itu 4 orang berdiskusi berbarengan, ayo kita cari orang berzina gitu kan? Supaya terjadi itu had zina. Sulit, Pak. Yang ada itu orang satu melihat. Kalau ia undang 3 orang lagi, susah nanti. Kelamaan sudah selesai. Batal kan akhirnya? Kalau kita pikir pakai logika, Pak, begitu, Pak. Dan luar biasanya lagi kata Nabi SAW lagi, idra'ul hududa mastata'tum. Cegahlah terjadinya hukuman hudud semampu kalian. Perkataan Nabi itu bukan maksudnya kita harus tinggalkan hukum Islam, bukan. Maksudnya bagi seorang pemimpin itu pantang sekali ketika sudah ada laporan tentang perbuatan maksiat untuk menggugurkan hukuman. Enggak. Karena kalau sudah sampai ke pemimpin itu harus ditegakkan. Tapi kalau belum sampai pemimpin, saudara-saudara muslimnya itu masih bisa menutup-nutupi. Lihat itu bagaimana Nabi mengecam para sahabat ketika merajam sahabatnya yang bernama Ma'is al-Aslami. Sahabat yang satu ini luar biasa, Pak. Gentleman dia, Pak. Dia berzina, udah merasakan nikmat, tapi ia ingat Allah. Dan Nabi sampaikan, siapapun yang sudah diselesaikan hukumannya di dunia, nggak dibahas lagi itu dia. Dan ia berharap itu. Ia datang kepada Nabi SAW. Dia dari arah depan, ia berkata, ya Rasulullah, inni zanaitu. Ya Rasul, saya telah berzina. Nabi berpaling ke kanan, ia datang lagi ke kanan. Ya Rasul, qad zanaitu, saya sudah berzina. Nabi palingkan ke kiri, melengos ke kiri, dia datangin lagi Nabi SAW. Ya Rasul, saya berzina. Nabi balik ke belakang, dia datengin lagi tuh. 4 arah mata angin ia datangi. Nabi nggak mau dengar. Apa yang Nabi lakukan? Yang kedua, suruh sahabatnya Anas bin Malik, ya, cium bau mulutnya wahai Unais, dicium. Ya Rasul, ia tidak sedang mabuk. Ia sadar ngomong itu. Maksud Nabi apa? Kalau dia mabuk, ia tidak ditegakkan had zina, tapi ditegakkan had meminum khamr, dan itu lebih ringan. Sedang Ma'is itu sudah menikah, maka hukumannya rajam sampai wafat. Tapi kalau khamr tidak seperti itu, lebih ringan. Kemudian apa kata Nabi SAW lagi? La'allaka qamastaha, mungkin kamu cuma nyentuh-nyentuh doang. Kata Nabi gitu, Pak. Sengaja itu Nabi memberikan ya kesempatan buat dia menarik kembali dan mencabut perkataannya. Seandainya berkata, ya Rasul, gak jadi deh, ya, saya gak zina kok sebenarnya, itu Nabi biarkan. Kenapa? Nabi itu ngerti, Pak, paling mengerti sifat-sifat sahabatnya. Nabi mengerti kalaupun itu diselesaikan dengan maaf, ia akan bertaubat kepada Allah, dan mungkin Allah akan menerima taubat. Selesai jadinya. Ya. Kata dia, enggak Nabi, enggak, saya benar berzina kok gitu. Kata Nabi, la'allaka qabbaltah, mungkin kamu cuma nyium-nyium doang. Ya kan? Digituin sama Nabi, Pak. Ini benar kalau kita lihat itu hadis ya, Pak, panjang itu. Ya, akhirnya dia baru bersikeras, ya Nabi, betul-betul seperti pena masuk ke dalam bak tinta, betul-betul seperti timbaan ember masuk ke dalam sumurnya, itu saya lakukan. Baru akhirnya ditegakkanlah had itu. Karena pantang bagi seorang pemimpin dan Nabi ketika sudah tahu ada itu, kemudian digugurkan dengan sebab-sebab hal sepele atau duniawi. Ya, misalkan kasihan, ndak, dalam surat An-Nur disebutkan jangan kasihan seperti itu. Ya, akhirnya ditegakkan, Pak, dirajam. Ketika di tengah perjalanan rajam, Ma'is al-Aslami nggak kuat, Pak. Bayangkan kan kalau laki-laki itu dibenamkan hanya sampai pusar saja. Bagian tubuh itu nampak, bagian pundak dan dada nampak, bagian kepala nampak. Sehingga batu-batu yang dilemparkan tidak hanya kena kepala, tapi kena sini, maka prosesi kematiannya semakin lama dan lambat. Beda dengan wanita, ditenggelamkan, dibenamkan sampai sini, maka semua kena kepala, cepat matinya. Kalau laki-laki begitu, maka akhirnya apa? Dia lari, Pak. Dia berhasil lari, meloloskan diri. Apa yang dilakukan sahabat? Sahabat tetap mengejar mereka, mengejar Ma'is, ditimpukin sampai akhirnya mati. Selepas cerita itu sampai ke telinga Nabi SAW, Nabi mengecam, kenapa nggak kalian biarkan Ma'is itu lari? Kemudian ia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat. Nah, ini betapa Nabi itu sangat menyulitkan kita untuk prosesi hukuman had zina. Syumuliyatul Islam itu ada 3, ya. Ada sifatnya zaman,
Asli Islam senantiasa relevan di seluruh zaman. Baik di zaman baginda Nabi SAW dulu 1400 tahun silam kurang lebih, sampai dengan saat ini dan sampai dengan hari kiamat. Karena diutusnya beliau itu bukan untuk orang Arab secara khusus. Bahkan beliau menepis anggapan-anggapan Islam itu identik dengan orang Arab. Salah satu contoh ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu tentang jumlah para nabi dan rasul. Di situ Nabi di antara menyebutkan wa arba'atun minal Arab, hanya ada 4 orang saja nabi dari kalangan Arab. Belum ngerti nanti kelak akan ada orang mengatakan Islam itu ya, kalau ada kata Islam Arab itu versinya keras katanya begitu, kejam. Pernah dengar gak Pak? Ya, berarti Islam yang sangat bagus itu Islam di negeri kita, misalkan begitu. Ya. Nah maka yang seperti ini tidak benar. Ya, identitas Islam itu untuk semua. Maka Nabi katakan yang orang Arab itu cuma Nabi Hud alaihissalatu wassalam, Nabi Salih alaihissalatu wassalam, Nabi Syuaib, wa nabiyyuka Muhammad ya Abu Dzar, dan nabimu wahai Abu Dzar yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 4. Yang lainnya non Arab semua itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu mau diletakkan risalah itu ke siapa dan maslahatnya untuk apa. Allah Maha tahu. Seandainya kebanyakan Nabi dan Rasul itu orang Arab Pak, maka ini dijadikan manuver juga itu. Ya kan? Oh iya Islam itu memang Arab itu. Sehingga buang-buang jauh-jauh yang ke Arab-Araban. Boleh komentar. Silakan Pak. Nabi Adam bukan orang Arab. Memang bukan. Nabi Nuh bukan orang Arab. Bukan. Karena orang Arab pertama itu ada itu dari keturunannya Nabi Hud. Ya. Nah Nabi Hud itu nanti adalah keturunannya keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya 4 putra itu. Satu yang ditenggelamkan, yang dikisahkan dalam surat Hud. Ya. Wa bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datang ombak yang besar, maka jadilah putra Nuh itu termasuk yang ditenggelamkan. Ya. Selain yang ini, 3 putranya itu dinaikkan ke atas perahu dan mereka menerima dakwahnya Nabi Nuh, ayah mereka sendiri. Ya. Maka Nabi Hud itu keturunan dari Sam bin Nuh. Dan Nuh itu keturunan dari Nabi Idris. Dan kelak nanti Idris itu akan sampai kepada Syith. Dan Syith itu adalah nabi yang menggantikan Habil setelah Habil dibunuh oleh Qabil. Dan Syith itulah putra Nabi Adam yang tidak memiliki saudari kembar. Karena Sayyidah Hawa tiap kali melahirkan itu selalu kembar. Ya, kembar pertama itu Qabil dengan wanita yang sebagian ulama mengatakan namanya Iklimah. Ada yang mengatakan sudahlah, enggak usah terlalu dibahas namanya karena enggak ada secara tekstual dari Nabi. Ya. Kemudian lahir lagi kembar lagi, Habil dengan Lubada. Nah, itu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima jazakallahu khairan. Ya. Walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak. Nabi Adam perintahkan Qabil untuk menikah dengan saudari kembarnya Habil. Sedangkan Habil menikah dengan saudari kembarnya Qabil. Akan tetapi yang lebih cantik, yang lebih mempesona itu saudari kembarnya Qabil. Dan Qabil berkata kepada Habil, sesungguhnya aku lebih berhak atas Iklimah. Kenapa? Saudari kembar. Kan keluar dari rahim Hawa berbarengan. Ya. Dan sesungguhnya ia lebih pantas buatku karena ia merasa lebih tampan daripada Habil. Maka dia berkata, qala la aqtulannak,
ditambah jengkel lagi ketika Adam perintahkan untuk berkurban, dan ini kurban yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Maka Habil karena dia seorang peternak, ia persembahkan hewan ternak yang terbaik, karena ia mengerti kurban itu intinya mendekatkan diri kepada Allah. Ia persembahkan yang sedangkan Qabil, ia seorang petani, ia berikan hasil bumi yang jelek-jelek. Dan dahulu kala kurban itu ciri diterimanya adalah datang petir yang menyambar. Kemudian petir itu menyambar benda yang dikurbankan dan tidak bersisa sedikit pun dan tidak berasap. Dahulu seperti itu. Ternyata yang disambar itu hewan ternaknya si Habil. Tambah jengkel lagi Qabil. Qala la aqtulannak, saya bunuh kamu. Dan terjadilah pembunuhan yang pertama kali di atas muka bumi. Nah, pasca Habil wafat, dan Habil itu menerima nubuwah dari ayahnya Nabi Adam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Habil itu hanya nabi, tidak mendapatkan derajat risalah atau kerasulan. Ya. Kemudian Syith inilah yang lahir dari rahim Sayyidah Hawa, dan ia tidak memiliki saudari kembar. Nah, Syith inilah yang menggantikan nubuwah dari siapa? Dari Habil. Nah, dari Syith nanti lahir tuh Nabi Idris, nanti dari Idris lahir Nabi Hud. Nah, Hud inilah bapaknya orang Arab yang asal. Karena Arab itu ada 3 macam. Ada Arab Aribah, ada Arab Baidah, ada Arab Musta'ribah. Arab Aribah itu Arab yang asli. Nah, ini nih keturunan Nabi Hud. Ini Arab yang asli nih, Arab yang pertama kali itu. Dan kita tahu Nabi Hud diutus kepada kaum siapa? Wa ila 'adin akhahum Huda. Kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram itu ibu kota dari kaum 'Ad. Sebagian mengatakan Iram itu asalnya adalah ayah atau kakek moyang dari 'Ad, dan 'Ad itu adalah nama orang asalnya. Ya, mirip kita katakan kabilah Quraisy. Quraisy itu asalnya nama orang. Dia gelar, nama aslinya Fihr. Dan kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau diangkat ke atas itu keturunannya Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Keturunannya Fihr. Fihr itu gelarnya Quraisy. Ya. Berarti kalau Abu Bakar orang Quraisy, berarti keturunan Fihr juga. Kelak nanti nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab juga sama itu. Ya. Nah, ini penting, perlu diingat yang seperti ini. Kira-kira komentarnya yang saya sampaikan masuk gak lah? Tadi kan ada komentar ya. Saya jadi bingung nih, ya. Ya, tapi sudah cukup ya, insyaallah. Jadi kita lanjutkan tadi ya. Ada 9 zaman ya, Nabi SAW itu diutus untuk semua kalangan, enggak cuma orang Arab, ya. Oh, tadi saya ingat, tadi Arab yang Aribah asli, kemudian Arab Baidah yang sudah dipunahkan oleh Allah, berhenti pada kaum Syuaib, yaitu kaum Madian namanya, ya. Pasca itu sudah punah orang Arab, masih ada orang Arab tersisa di Jazirah Arab bagian selatan tuh, di Yaman, di Oman, dan di situ ada padang pasir terbesar, terluas sedunia, meliputi sepertiga bagian selatan Jazirah Arab, namanya Ar-Rubu'ul Khali. Dan di Rubu'ul Khali itu masih ada bekas sisa peninggalan kota Iram. Nah, lalu bagaimana dengan Arab Musta'ribah? Arab Musta'ribah itu Nabi SAW itu Arab Musta'ribah, Arab campuran. Kenapa campuran dikatakan? Karena Nabi SAW itu nanti kalau naik ke atas lagi tuh, dari Fihr itu, ya, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Mudrika, bin Khuzaimah, dan seterusnya nanti ada sampai Adnan. Adnan itu keturunan Ismail, dan kita tahu Ismail itu putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim orang Irak. Kota Babilonia saat itu lebih dikenal, ya, kota yang sangat metropolitan zaman saat itu,
yang memerintahnya adalah Namrud. Nah, karena dari Ismail ini nanti menikah dengan putri kepala suku dari Khuza'ah. Dan Khuza'ah itu aslinya dari Yaman. Mereka transmigrasi ke utara. Dari Yaman itu kalau ke utara itu nanti ngelewatin Makkah Al-Mukarramah. Ya. Ternyata sampai di Makkah, mereka sedang safar. Mereka mencari air. Ada burung-burung itu mengelilingi itu. Oh, berarti tanda ada air nih. Datang ke sana ternyata hanya ada 2 orang manusia. Sayyidah Hajar dan putranya Ismail. Mereka mohon izin untuk meminta air. Oh, silakan. Karena ini adalah galiannya Jibril alaihissalam. Nabi yang sampaikan tuh tentang keberkahan air Zam-Zam. Zam-Zam itu adalah air yang Allah peruntukkan Nabi Ismail dan itu galiannya Jibril. Oh, sudah bolak-balik Bukit Safa dan Marwah. Itu kadang Pak ikhtiar kita itu enggak sesuai dengan hasil, jangan kecewa. Sayyidah Hajar ikhtiarnya ke Safa dan Marwah, pulang-pulang ngelihat Ismail sudah ada air di situ. Ya kan? Nah, ini seperti itu kadang kita diperintahkan ikhtiar, hasil serahkan kepada Allah. Ya, keluarnya ternyata dari kaki anaknya sendiri itu. Ya kan? Nah, dari situ mereka numpang tinggal di Makkah. Maka dari situ ada hubungan antara Sayyidah Hajar dengan orang-orang Khuza'ah. Maka ketika Ismail dewasa, menikahlah Ismail dengan putri kepala suku Khuza'ah. Dari situlah akhirnya orang Arab campuran mulai turun temurun. Dan Nabi Ismail itu menikah 2 kali. Mungkin pernah dengar kisahnya ya. Ketika beliau menikah pertama, direkomendasikan oleh ayahnya untuk dicerai. Ya. Kenapa? Ya, istrinya itu enggak qanaah dan ngeluh terus dengan kehidupan dunia. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kondisi ekonomi kalian? Sulit. Ya, makan sulit, ini itu. Pokoknya nyebut-nyebut begitulah. Ya, maka Nabi Ibrahim pesankan, kalau nanti suamimu datang, beritahukan kepada dia untuk mengganti kusen pintu. Ya. Namanya istri yang senang perabotan, ya. Dengar itu katanya suruh ganti, suaminya pulang langsung bilang, ya kalau kita ibaratkan sekarang, "Pah, ayo kita ganti kusen pintu. Ganti perabot ini, ganti perabot itu." Semangat itu istri kan. Nabi Ismail itu juga begitu, langsung ditodong sama istrinya. Tadi ada kakek-kakek datang, bukan tadi sih, sebelumnya pernah datang kakek-kakek. Ngomong ini, ngomong itu. Nabi Ismail tahu itu adalah ciri dari ayahnya Ibrahim. Ya. Ibrahim itu datang 4 kali itu ke Mekah tuh, bolak-balik dari Palestina ke situ. Di antara di situ 3 kali gak ketemu dengan putranya. Cuma sekali akhirnya bertemu dan akhirnya di pertemuan keempat dan terakhir itu membangun Ka'bah di situ. Nah, akhirnya dicerai itu. Nikah lagi sama putri kepala suku Khuza'ah yang lain dan ternyata solihah. Diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk tetap jaga kusen pintu. Itu kiasan, ya. Ibu-ibu di rumah kalau nanti dibilang ganti kusen pintu, hati-hati ya. Jangan dilaporin. Ya, nanti dikembaliin ke keluarga ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini asal usul Arab yang 3. Nah, Islam itu enggak identik dengan Arab. Tadi buktinya Nabi sebutkan nabi yang Arab cuma 4. Dan berikutnya kata Nabi SAW apa? Semua para nabi itu diutus untuk qaumihi khassatan. Tapi apa? Wa bu'istu ilan nasi kafatan. Tapi aku diutus oleh Allah untuk seluruh Bahkan dalam surat Saba dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Engkau diutus itu untuk seluruh manusia. Kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit hijau. Apalagi? Darah biru dan lain sebagainya. Suku ini, suku itu, negara ini, itu semuanya berpotensi untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita lihat tuh, sekarang luar biasa tuh gelombang orang-orang masuk Islam di Eropa sono banyak gitu Pak. Bahkan tahun lalu sholat tarawih pertama kali dilakukan di New York, di Amerika, di jalanan orang menyaksikan. Dan luar biasa hikmahnya, ketika orang semakin banyak Islamophobia, semakin ditindas Islam, orang semakin penasaran kan, cari-cari tahu tuh di internet Islam itu apa sih, ya kan? Di New Zealand itu kan pernah orang lagi sholat dibantai itu kan, orang simpati gitu.
Kenapa sih kok ibadah dipermasalahkan? Cari-cari tahu tentang Islam. Oh, ternyata Islam itu agamanya nggak seperti yang dikatakan teroris, radikal dan seterusnya. Dan kalau manusia masih sesuai fitrahnya, ia akan dituntun oleh Allah menuju Islam. Pasti itu. Ya, berapa banyak tuh gereja di Eropa itu sudah dirubah, diganti jadi masjid. Di Inggris sampai masuk parlemen. Luar biasa. Di PBB banyak yang menyuarakan pembebasan Palestina. Orang semua tuh ya perhatian dengan Islam. Dan ini seperti yang sabda Nabi SAW, Islam itu akan apa? Masuk kemanapun tuh. Semua orang pasti pernah mendengar tentang Islam dimanapun. Ke Pulau Seribu aja tuh juga orang tahu Islam tuh. Padahal beda pulau kita. Ya kan? Itu luar biasa Islam. Ya, inilah agama yang syamil, mutakamil. Bahkan Nabi SAW diutus juga kepada bangsa jin. Maka jin yang hidup di zaman Nabi SAW sampai dengan detik ini dan sampai yaumil qiyamah, semua dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengimani Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi SAW dan firman Allah. Kita lihat surat Al-Jin ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun, bahwasanya ada sekumpulan jin yang mendengar Quran yang Nabi bacakan. Komentar mereka apa? Ya, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami mendengar bacaan Quran yang sangat indah. Pak, kita dengar qori-qori ya, taruhlah Imam Masjidil Haram Pak. Ya, ada Syekh As-Sudais, Abdurrahman bin Sudais. Siapa lagi Pak? Al-Mu'ayqali, ada Syekh Yasir Ad-Dusuri, ada Syekh Bandar bin Balila. Banyak itu. Kita sholat di belakang Pak, nggak ngerti itu ya artinya tuh Pak. Kadang bisa meneteskan air mata nggak? Merinding nggak bulu kuduk tuh Pak? Apalagi kalau ada ayat-ayat tentang azab, ya. Inna azab rabbika lawaqi'. Sungguh azab Allah itu pasti akan terjadi. Itu imam nangis. Makmum orang Indonesia paling nggak ngerti, ikutan. Cuman yang sangat disayangkan kalau di Indonesia sendiri imamnya nangis, makmum di belakang, apa tuh imam tuh? Ya kan? Tapi kalau di sana, ya Allah. Bahkan Nabi anjurkan kalau dengar Quran, kalau nggak mampu nangis, ya tabakka, pura-pura nangis. Kenapa maksud pura-pura nangis? Menangisi kerasnya hati dia tuh. Kenapa kok nggak nangis dengan ayat Quran? Ternyata karena kebanyakan dengerin musik, pop, rock dan seterusnya, hati mengeras. Maka dengar Quran tuh, ya lewat aja tuh dengar Quran. Nggak ada asar, nggak ada pengaruh sedikit pun. Ini masalah. Nah sekarang bayangkan yang bacanya itu Rasulullah Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Kata Sayyidina Jabir bin Abdillah, Rasul itu pernah didatangi oleh para jin. Kami bersama Rasul sedang safar, tiba-tiba Rasul ngilang. Dicari-cari sama sahabat, kemana Nabi ya? Ternyata apa? Ketika Nabi SAW ya sudah datang kembali, Nabi ceritakan, saya baru saja berdakwah. Di mana? Di kalangan jin. Nabi bacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini kan surat favorit di kita kan. 'Allamal Qur'an. Siapapun qori yang paling indah di sini di dunia ini baca Ar-Rahman akan kalah dengan Nabi Muhammad bacaan paling indah. Ya, Nabi bacakan ke sahabat dari awal sampai habis. Nabi ngetes. Kok sahabat cuma diem gitu. Ngangguk-ngangguk doang. Nabi sampaikan, saya baca surat ini di hadapan para jin. Kullama, setiap kali aku melewati ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang di satu surat. Setiap kali itu bangsa jin berkata, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Artinya apa? Nikmat Rabbmu yang manakah yang mampu kamu dusta? Kan pertanyaan.
Bangsa jin langsung menjawab, tiada satupun nikmat-nikmat engkau ya Rabb yang mampu kami dustakan. Falakal hamd, segala puji bagi dibalas. Ini namanya tadabbur Quran. Dan Nabi situ memuji bangsa jin. Kalian ternyata kok kurang sih tadabburnya. Komentar Nabi kepada sahabat. Sedangkan jin menjawab itu 31 kali aku baca mereka jawab. Ini kan menunjukkan Nabi juga diutus kepada bangsa dan mereka masuk Islam. Bahkan mereka menjadi dai dan ustaz, alim ulama. Di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 32, ya, di lembar terakhir di surat Al-Ahqaf bagian kiri itu ada itu. Ya, wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ini pendetailan dari surat Al-Jin tadi. Kemudian ketika mereka sudah mendengar, sudah selesai, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai, mereka langsung menuju kaum-kaum mereka dan menjadi munzirin. Munzirin itu apa? Pemberi peringatan. Langsung jadi dai, Pak. Kita ini ya Allah masih kalah jauh sama bangsa jin. Saudara-saudara muslim kita dari kalangan bangsa jin. Dan kita lagi kajian ini, mereka lagi hadir nih. Ya, cuman bapak-bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi itulah ya, muslim dari kalangan jin pun sama, mendengarkan kajian, mendengar tausiah, mereka punya ustaznya, mereka juga meningkatkan ketakwaan, mereka juga nanti akan memperoleh surga atau neraka sama. Dan yang lebih hebat lagi, Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Tujuan beliau itu diutus untuk menjadi nadhir bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Maka itu beliau berani berstatement dalam sabdanya, tidaklah seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani pernah mendengar dakwahku kemudian ia mati tidak dalam kondisi beriman kepadaku, melainkan ia pasti ahli neraka. Semuanya, jin, manusia yang berakal, yang tidak kita lihat, yang Allah Maha tahu seperti apa. Karena banyak makhluk Allah kita tidak tahu. Semuanya harus beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkepanjangan nih, Pak. Berarti makhluk seperti binatang, serangga, mereka enggak bisa. Ya, jadi khusus untuk binatang dan benda-benda mati dan lain sebagainya, kita cukupkan dengan riwayat-riwayat tentang hal itu. Contoh misalkan tentang Ashabul Kahfi, ya, Allah ceritakan kan di situ kan, ada yang mengatakan 5-6-nya adalah anjingnya, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya, ya, dan seterusnya. Itu kan disebut dalam surah Al-Kahfi. Nah, anjing ini nanti kelak akan menerima nikmat Allah di surga. Ya, berarti tandanya ini khusus nih. Tapi makhluk-makhluk yang lain yang tidak disebutkan, kita hanya katakan urusan Allah, dan secara umum karena mereka tidak memiliki akal, dan akal inilah tolak ukur dikenakan taklif atau tidak. Kita saja berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Kita yang berakal diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk berdoa jika kami melakukan sesuatu perbuatan yang tidak kami sadari, hal itu salah, mohon diampu. Maka Nabi sampaikan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan umatku yang melakukan kesalahan tidak sengaja. Kita yang punya akal dimaafkan oleh Allah. Kita yang punya akal ada kalanya tidak terkena taklif. Apalagi yang tidak punya akal secara utuh dan total. Binatang, tumbuhan, maka mereka semua Allah hadirkan di atas muka bumi ini untuk kelangsungan hidup manusia. Jika ada yang tadi, itu hanya pengecualian. Tapi siapapun yang zalim kepada binatang, nanti binatang itu akan Allah hadirkan. Ya, akan Allah hadirkan supaya apa? Sempurna betul pengadilan Allah. Tidak boleh membakar
Ya, itu sampai ada hadisnya itu tentang Allah mengecam perbuatan seorang nabi. Nabi yang melakukan itu. Kenapa? Karena ia digigit semut, dia cari sarangnya, ada di sebuah pohon, ia bakar itu. Ya, Allah tegur nabi tersebut. Ya, tanpa mengecilkan nabi tersebut, dan Nabi SAW tidak sebutkan nama nabi tersebut. Ya.